ini bapak ini hidungnya tuh, ini kena sayatan mandau, ya kan? Baru terus kan semenjak diumumkannya sayembara, bila dicek kan sekarang pertama warga jadi berani keluar rumah, berani loh sekarang keliling, warga berani, bahkan ada yang malam-malam nongkrong, siapa tahu ada begal bisa tangkap, kan ada yang begitu. Nah artinya nyali warga mulai terlihat. Yang kedua, kejahatan saya lihat bisa diungkap secara bersama-sama oleh jajaran Polda, Polres seluruh Jawa Barat. Di Sumedang kemarin sudah mengungkap jaringan begal, di Kota Bandung ya. Saya termasuk orang yang suka terhadap Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi itu selalu teguh pada pendiriannya. Meskipun para menteri ya seperti Bapak Yusri Menko Polhukam ya, bahkan mantan Menko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD mengatakan agar sayembara itu dihentikan karena bla 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 bla. Meskipun banyak para pejabat yang tidak menyetujui kebijakan Kang Deddy Mulyadi, maka KDM tetap teguh pada pendiriannya. Ini bukan pemimpin yang kaleng-kaleng, saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian. Kang Deddy Mulyadi didukung oleh semua warga Jawa Barat, 95% lebih bahkan ya. Maka dari itu, masyarakat sendiri yang melakukan counter attack seolah-olah Bapak Yusril dan Mahfud MD ini diboikot oleh warga Jawa Barat. Mungkin oleh sebagian warga Indonesia juga sama. Ini sangat menarik sekali, mari kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Hari ini Bapak Aing membuktikan bahwa sayembara tangkap begal bukan hanya sebatas guyonan seperti apa yang diharapkan oleh Menteri HAM. Bapak Aing hari ini membuktikan bahwa melalui sayembara masyarakat tidak perlu main rimba. Seperti apa yang dikatakan Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Makanya Aing resep ke Bapak Aing teh karena boga pendirian. Keputusan kebijakan teu berubah-ubah hanya karena ngadengekeun nyinyiran batur, kritikan batur. Gas terus untuk kepentingan masyarakat. Toh ayeuna mah geus kabuktian. Mana anu kamari nyinyir, anu kamari komen. Sudah melakukan apa? Sudah berbuat apa? Ada nggak aturan yang dibuat untuk melindungi masyarakat atau melindungi korban begal? Menteri HAM, ya, apakah mereka melindungi hak asasi kita, hak asasi masyarakat, hak asasi korban begal? Menko Polhukam, pelindungan hukum terhadap korban begal seperti apa? Apakah tetap sama ketika korban melakukan aksi bela diri? Ya, kita bisa naik status jadi tersangka. Seharusnya itu pekerjaan mereka. Perkuat, lindungi kita sebagai masyarakat, berikan perlindungan hukum. Yang jelas, Mahfud MD yang dulu sebagai Menko Polhukam, dulu bela terhadap korban begal, sekarang apa? Malah terkesan membela begal. Gubernur Jawa Barat KDM Bapak Aing membuat sayembara buat warga masyarakat seprovinsi Jawa Barat yang berani melawan begal, perampok, jamret, oknum geng motor, dan lain sebagainya yang meresahkan keamanan ketertiban di lingkungan kita. Wajib dilawan dan menyerahkannya kepada pihak penegak hukum, alias membantu tugas daripada APH yang ada. Bagaimana tidak, jumlah personil kepolisian kita atau aparat penegak hukum itu sangat terbatas di negeri ini, khususnya di Jawa Barat. Maka daripada itu, sesuai dengan amanat undang-undang, kewajiban menjaga keamanan ketertiban lingkungan itu adalah kewajiban seluruh warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Tapi tetap perhatikan 3 hal. Yang pertama, hindari main hakim sendiri. Yang kedua, koordinasi lebih maksimal. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan kita menemukan seperti itu, maka cepat koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Yang ketiga, apabila situasi darurat, asal tong paeh merincik bahasa ulang banyak, demi keamanan ketertiban, demi tidak menimbulkan korban-korban lagi, boleh kita situasi darurat untuk melakukan tindakan-tindakan selagi kita koordinasi dan bersama-sama bahu-membahu menjaga keamanan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Seperti itu. Tapi aya we nya nyinyir. Justru dengan seperti ini masyarakat makin waspada, masyarakat makin semangat giat untuk melakukan keamanan ketertiban di lingkungannya masing-masing. Dan yang ketiga, tentunya koordinasi tetap dijaga dan dibangun sedemikian rupa. Mudah-mudahan Jawa Barat pada khususnya menjadi provinsi terbaik terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian kita bersama. Hatur nuhun, sampurasun. Terus sayembara terus kan semenjak diumumkannya sayembara, bila dicek kan sekarang pertama warga jadi berani keluar rumah, berani loh sekarang keliling, warga berani, bahkan ada yang malam-malam nongkrong, siapa tahu ada begal bisa tangkap, kan ada yang begitu. Nah artinya nyali warga mulai terlihat. Yang kedua, kejahatan saya lihat bisa diungkap secara bersama-sama oleh jajaran Polda, Polres seluruh Jawa Barat. Di Sumedang kemarin sudah mengungkap jaringan begal, di Kota Bandung ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa
kinerja kepolisian sangat luar biasa saat ini. Bawaan dari Yusril Yang kita hormati, enggak Pak Yusril kan, Pak Yusril kekhawatirannya terjadi main hakim sendiri. Sebelum ada sayembara terjadi main hakim sendiri. Saya tanganin deh, karena saya nanganin satu-satu dan bantu keluarganya. Di Subang, ya kan, di Kecamatan Cikaum kalau nggak salah. Pencuri motor meninggal, ya kan. Kemudian dulu saya pernah nanganin yang betulan masih DPR, Banten. Waktu itu pencuri kambing, meninggal. Kemudian saya nanganin lagi pencuri labu, sampai saya membiayai hidup pelakunya sampai remi keluarganya. Di Cianjur meninggal. Justru tidak ada sayembara, orang main hakim sendiri. Dengan ada sayembara maka jangan dibikin ya cedera, ya tangkap aja, anterin ke polisi, saya kasih hadiah. Kan justru itu mencegah terjadinya main. Oh benar, ide sayembara tangkap begal dari Deddy Mulyadi ditolak mentah-mentah oleh dua Menteri Prabowo. Faktanya Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Hukum dan HAM, mengatakan bahwa ide tersebut tindakan main hakim sendiri dan langgar hak asasi manusia. Hal serupa juga dikatakan Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri. Menurutnya sayembara tersebut berpotensi tidak terkendali dan melanggar hukum. Sebelumnya Deddy Mulyadi umumkan sayembara bagi warga Jawa Barat yang berhasil tangkap pelaku begal. Telah disiapkan hadiah senilai 5 juta hingga 50 juta rupiah. Kebijakan ini diklaim oleh KDM sebagai upaya penguatan keamanan merespon maraknya kriminalitas di Jabar. Meskipun pada akhirnya banyak pihak akhirnya mengkritik. Lantas, apakah sayembara tangkap begal ini bentuk tidak percayanya Deddy Mulyadi terhadap kepolisian? Ayo berkomentar dan jangan lupa follow untuk dapatkan fakta berikutnya. Lain rame baraya di Bali, di Tabanan. Anu maling hayam di amuk masa, dihakimi masa, nepikeun ka maotna. Teu pira ukur naon maling hayam paling sabaraha kilo, paling berat oge aya nu 5 kilo. Itu paling berat 5 kilo hijinya. Sabaraha hargana. Gara-gara maling hayam tersebut si maling dihakimi warga masyarakat, nepikeun ka maotna. Coba gerak lamun dilaksanakeun ide gagasan Kang Deddy Mulyadi kaitan sayembara sing saha anu menangkeun bangsat copet begal dengan keadaan hidup gitunya, dilumpuhkeun hungkul benang gitu. Contoh lah seperti di Bali ayeuna eta si bangsat hayam heg benang ditewak dibikeun ka polisi diburuhan tah anu menangkeunna teh meureunana moal nepikeun ka maot gitunya. Jadi hukuman oleh warga masyarakat yang dialami si pemaling itu, yang maling hayam itu tidak sesuai dengan kesalahannya. Itu teu adil lah gitunya, meskipun maling, meskipun bangsat, ari kitu-kitu teh teu pira ukur mira maling hayam nepikeun ka maot. Duh, tidak sesuai lah dengan apa dengan dosa yang dilakukannya. Maka ayo atuh urang dukung lah nya, urang dukung ku sararea sok viralkeun komen baraya kaitan gagasan ide Kang Deddy Mulyadi sayembara sing saha anu menangkeun bangsat, copet, maling, begal itu akan diberikan hadiah dengan keadaan hidup si pelakuna. Nah gitunya berenang moal kejadian seperti di Bali seperti itu. Juga urang dukung gagasan ide Kang Deddy Mulyadi kaitan sayembara sing saha anu menangkeun maling, bangsat, begal, copet akan diberikan hadiah senilai 5 juta sampai 50 juta. Well ah. Nah, ada satu lagi pejabat kementerian yang komen soal sayembara begal dari Bapak Aing. Oh, ada lagi ini dari kementerian. Ini Wamendagri. Oke. Play. Ya, saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal itu ya. Jadi mungkin ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH. Karena itu yang sangat penting. Koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran Pemda itu sangat penting. Nah, itu mang videonya. Ya, mungkin Bapak Wamendagri ini sebenarnya nggak setuju. Cuman kalau bilang langsung nggak setuju, dia takut diserang. Nah, siapa? Ini serang pendukung Bapak Aing. Oh, makanya dia membuat statementnya itu bahwa sayembara ini harus berkoordinasi dengan aparat setempat, gitu ya. Ya, begitu. Nah, atau Bapak update harusnya mah dari sejak awal juga udah koordinasi. Malah, nah ini Bapak Kapoldanya mendukung 100% 1000% sayembara ini. Malah hadiah akan ditambahkan oleh Bapak Kapolda. Malah akan ditambah dengan penghargaan juga. Oh, kurang koordinasi apa? Mau nasi apa lagi? Nasi uduk, nasi goreng, nasi rebus. Koordinasi, Mang. Kenapa jadi nasi uduk? Iya, saya kalau dengar kata nasi lapar. Gantian tuh kata-katanya, jangan yang ada nasinya. Udah biarkan saja kata-katanya koordinasi, jangan diganti. Masa diganti jadi kordi bubur?
Bewara tangkap begal dapat gift jutaan rupiah dari KDM, menjadikan polemik di elit politik. Seharusnya ini kan jadi tamparan keras bagi para penegak hukum di wilayah Jawa Barat. Berikanlah rasa aman kepada masyarakat Jabar ya. Nah, dengan cara demikian terbongkar kan mana kinerja daripada penegak hukum. Salut buat Bapak Aingnya KDM yang mengerti kepada keselamatan masyarakatnya. Oke. Good, KDM is the best. Baru kemarin tuh yang anak-anak Sofi ya, Sofi Food, itu pun kan yang oleh mereka ditangani, mereka anak-anak remaja yang bawa sajam kan, mungkin berpotensi tawuran. Terus kemudian yang lainnya ada sih hari ini di Polres Purwakarta, tapi saya nunggu dari Kasat Sersenya. Jadi orang katanya mau menyuri kendaraan, kemudian ketangkep dan tidak apa-apa, tidak ada codet sedikit pun ya dalam. Tetapi kita nunggu karena kan saya berikan itu kalau sudah ada kepastian dia adalah pelaku kejahatan. Tapi kan dari sisi grafik saya tanya ke Pak Kapolda tadi, grafik pembegalannya, kejahatannya sudah makin turun. Terus yang kedua, ada kalau orang yang membangun opini, misalnya karena orang Jawa Barat nganggut dan sejenisnya, opini itu baik, tapi jaringan begal itu kan kebanyakan, mohon maaf ya menyebut daerah, itu kan Lampung ya yang bertangkap. Artinya bahwa kejahatan itu tidak melulu dilakukan oleh warga Jabar, tapi banyak orang luar warga Jabar merupakan jaringan dari sebuah kejahatan yang beroperasi di Jabar. Pak, soal penegasan yang dua kritik dari Menteri itu, Pak? Ya tidak ada masalah lah, orang mengkritik saya boleh, kan saya biasa dikritik, tetapi saya selalu, karena ada salah persepsi dan salah informasi. Misalnya begini, dia membandingkan persoalan sayembara dengan kejadian pengeroyokan pencuri ayam di Bali. Padahal dibalik, andai kata ada sayembara, maka yang kehilangan ayam itu tidak akan gebukin yang nyuri ayam, karena ayamnya akan Di saat Presiden Prabowo diolok-olok, dihina oleh orang-orang yang memang tidak beretika, justru KDM membela paling depan kepada Prabowo. Kenapa? Alasannya KDM sangat-sangat membela kepada Prabowo. Ini penjelasannya. Boom. Jika Indonesia dipimpin oleh Deddy Mulyadi, mungkin Papua tidak perlu merdeka. Kaget saya baca berita itu. Demikianlah pernyataan dari Benny Wenda, tokoh separatif Papua Barat yang selama ini vokal menyuarakan kemerdekaan Papua. Karena menurut beliau, KDM adalah tokoh yang selalu berkepihakan kepada rakyat kecil dan berkeadilan. Dalam banget kali ini ya. KDM lagi guys. Yang ngomongin aku buzzernya KDM, boleh. Aku aminkan 3 kali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.